Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Sarida. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyusunan strategi pemasaran produk beras dengan menggunakan bisnis model kanvas. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan adalah yaitu menganalisa manfaat atau value produk beras itu sendiri. Nah, beras merupakan produk pokok yang diperlukan oleh masyarakat sehari-hari sehingga memiliki nilai tinggi dalam kehidupan manusia. Beras juga dapat diolah menjadi berbagai produk lainnya, seperti menjadi nasi, beras giling, beras biru, dan berbagai produk makanan lainnya. Beras juga dapat dijual dengan harga yang relatif rendah, tetapi dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan jika dijual dengan harga yang tepat dan dengan jumlah yang tepat. Nah, untuk penyusunan strategi pemasaran yang selanjutnya, tentunya kita akan menentukan customer segmentasi produk pasar. Customer segmentasi produk beras dapat dibagi menjadi berbagai kategori, seperti kategori yang pertama yaitu customer individual, di mana individu atau keluarga yang memerlukan beras untuk keperluan rumah tangga. Untuk kategori yang kedua yaitu customer restoran, di mana restoran atau warung yang membutuhkan beras untuk membuat berbagai makanan. Nah, untuk kategori yang ketiga yaitu adanya customer industri, yaitu di mana perusahaan yang membutuhkan beras untuk membuat berbagai produk makanan. Nah, selanjutnya untuk penyusunan strategi pemasaran tentu kita akan memerlukan yang namanya siapa key partner. Siapa key aktivitasnya dan sumber daya yang diperlukan. Nah, untuk produk beras itu sendiri yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama untuk key partner. Key partner yang kita butuhkan yaitu tentunya karena kita menggunakan produk beras, tentunya kita memerlukan rekan kerja atau key partner, yaitu tentu perusahaan beras, di mana perusahaan yang bergerak dalam pengolahan dan pengemasan beras. Key partner yang kedua yaitu tentunya yang kita butuhkan itu perusahaan logistik, di mana perusahaan yang bergerak dalam membangun dan menyimpan beras. Key partner yang ketiga yaitu perusahaan yang retail, di mana perusahaan yang bergerak dalam penjualan beras kepada customer individual. Nah, untuk aktivitasnya tentu kita perlukan itu pengumpulan dan pengolahan beras. Yang ketiga, pengemasan dan pengiriman beras ke customer. Aktivitas yang ketiga kita butuhkan yaitu pengolahan stok dan inventory beras itu sendiri. Nah, untuk sumber daya yang diperlukan tentu kita memerlukan sumber daya manusia, di mana kita ketahui kita membutuhkan yang namanya tenaga kerja yang dapat bekerja dalam pengumpulan, pengolahan, dan pengiriman beras. Nah, sumber daya yang kedua yang kita butuhkan dalam pengolahan produk beras ini tentu yaitu sumber daya teknis, di mana alat dan mesin yang dapat digunakan dalam pengumpulan, pengolahan, dan pengiriman beras. Nah, untuk sumber daya yang diperlukan yang ketiga yaitu tentunya sumber daya finansialnya, di mana dana yang dapat digunakan untuk membeli sumber daya manusia dan teknis, serta untuk membantu pemasaran untuk produk beras. Nah, itulah yang dapat kita lakukan untuk penyusunan strategi pemasaran produk beras untuk dapat menghasilkan produk-produk yang bisa kita pasarkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik untuk kedepannya. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan.
mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.